Ketika kamu mengirim uang dari Singapura ke Indonesia, apa yang sebenarnya terjadi? Sebagian besar orang akan menjawab, uangnya berpindah. Tapi kenyataannya, seringkali uang itu tidak benar-benar bergerak. Yang bergerak adalah pesan, instruksi, catatan, utang, dan jaringan kepercayaan yang dibangun selama puluhan tahun. Karena dunia keuangan modern lebih mirip sistem koordinasi global daripada sistem perpindahan uang. Dan ketika saya pertama kali memahami ini, saya menyadari satu hal. Sebagian besar orang tidak tahu bagaimana uang mereka sebenarnya bergerak. Kita tumbuh dengan keyakinan sederhana. Jika saya mengirim uang ke negara lain, uang itu bergerak dari bank saya ke bank tujuannya. Masalahnya, sistem global tidak bekerja sesederhana itu. Karena bank di Indonesia tidak memiliki hubungan langsung dengan semua bank di dunia. Bank di Vietnam juga tidak. Bank di Thailand juga tidak. Maka muncullah sesuatu yang disebut koresponden banking. Bayangkan ada 3 orang, Andi di Indonesia, Budi di Singapura, Charlie di Amerika. Mereka tidak saling mengenal, tapi mereka punya teman yang sama. Teman itulah koresponden bank. Selama puluhan tahun, bank-bank besar dunia menjadi jembatan. Mereka menyimpan rekening satu sama lain. Mereka mencatat siapa berutang kepada siapa. Dan mereka menyelesaikan transaksi secara berkala. Dengan kata lain, yang bergerak bukan uang fisiknya. Yang bergerak adalah pencatatan. Inilah bagian yang mengejutkan banyak orang. SWIFT sebenarnya bukan sistem pembayaran. SWIFT adalah sistem pesan. Bayangkan email. SWIFT mengirim instruksi. SWIFT mengirim informasi. SWIFT memberitahu bank lain, tolong kirim uang ke rekening ini. Tetapi SWIFT sendiri tidak memindahkan uang. Yang memindahkan uang adalah jaringan rekening antar bank. Dan ketika dunia menjadi lebih cepat, muncul pertanyaan baru. Mengapa kita masih menggunakan sistem yang dirancang sebelum internet? Stablecoin mengubah satu hal besar. Untuk pertama kalinya, aset itu sendiri dapat berpindah. Bukan hanya pesannya, bukan hanya instruksinya, tetapi nilainya langsung. Dan inilah alasan mengapa banyak perusahaan mulai memperhatikan stablecoin. Karena yang mereka lihat bukan kripto, yang mereka lihat adalah settlement. Asia adalah wilayah dengan perdagangan lintas negara yang sangat besar, tapi juga wilayah yang sangat terfragmentasi. Banyak mata uang, banyak sistem, banyak regulasi. Karena itu, masa depan mungkin tidak dimenangkan oleh pihak yang memiliki aplikasi terbaik, melainkan pihak yang mampu mengordinasikan settlement. Karena ketika uang menjadi software, koordinasi menjadi infrastruktur. Sebagian besar orang berpikir uang bergerak. Operator melihat sesuatu yang berbeda. Mereka melihat settlement. Mereka melihat koordinasi. Mereka melihat jaringan kepercayaan. Jika masa depan uang adalah software, maka masa depan keuangan mungkin bukan tentang bank, bukan tentang kripto, tetapi tentang siapa yang mengendalikan koordinasi di antara keduanya.